Wnewch cynarinig moddi ac i bai hynaid. Daddy, what is that? Hey, look, me. It's me. Wnewch efo digfer! Please stop. Halo Sobat Rebahin dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya mau membahas film bertema horor yang berjudul Evil Dead. Ini pertama kalinya saya membahas film bertema horor yang dimana pembahasan sebelumnya adalah film tentang sekelompok anak-anak remaja labil yang sangat-sangat tidak membacrotkan. Semoga film Evil Dead ini bisa membuat hasrat pertontonan kita jadi lebih tegak, karena kita butuh film yang sangat memberdirikan dan sangat membacrotkan tentunya. Maka dari itu jangan berlama-lama, langsung saja siapkan cemilan, senterkan posisi rebahan, kuatkan mental, selamat menonton, dan yolah. Film ini diawali dengan adegan seorang wanita yang seperti sedang lari dari seseorang. Tidak lama langsung ketangkap. Dia pun diikat di batang kayu dan memohon untuk dilepaskan kepada seseorang yang rupanya adalah ayah kandungnya sendiri. Untuk sementara kita boleh berpikir kalau bapaknya ini jahat karena anaknya diikat sampai mau dibakar hidup-hidup. Pas korek pentolnya dinyalain, ternyata wanita itu lagi kerasukan makhluk jahat. Langsung aja dibakar sama si bapak dan didor kepalanya. Film Evil Dead pun dimulai. Lalu scene berpindah ke sekelompok remaja yang sedang berkunjung ke rumah tua di tengah hutan. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Orang yang keluar dari mobil itu namanya David. Yang meluk David ini namanya Olivia. Yang sama David di dalam mobil tadi itu pacarnya David namanya Natalie. Yang gondrong berkacamata lagi duduk di mobil itu namanya Eric. Dan yang terakhir yang lagi ngudut itu namanya Mia. Mia ini seorang pemakai yang sedang berusaha untuk berhenti dari candu asmaranya narkobro. Jangan lupa, Mia adalah adiknya David. Seperti layaknya film horor kebanyakan, mereka pun masuk dalam rumah tua tersebut. Karena kalau nggak masuk ya nggak horor jadinya. Ternyata rumah tua itu adalah dulunya rumah milik keluarganya David dan Mia. Singkat cerita, malam pun tiba. Mia bilang kepada teman-temannya kalau dia nggak tahan dengan bau yang ada di ruangan itu. Entah bau apa yang dicium Mia, pikir teman-temannya. Anjingnya David yang bernama Grandpa juga mencium bau itu sambil ngorek-ngorek karpet. Pas dibuka karpetnya, mereka kaget. Saya juga kaget, entah kenapa saya kaget. Ternyata ada pintu ruang bawah tanah di rumah itu yang masih ada bekas-bekas darah kering berceceran di lantai. Pas pintu ruang bawah tanah itu dibuka, baunya langsung tercium sama mereka semua. Ya karena laki-lakinya di sana cuma David sama Eric, maka dari itu mereka pun turun untuk memeriksa ruangan itu. Ternyata ruangan itu adalah ruangan di mana perempuan yang di awal tadi diikat dan dibakar. Setelah mengetahui isi dalam ruangan itu, mereka pun naik lagi. Tapi mereka naik tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa beberapa barang yang salah satunya adalah buku keramat yang dibungkus rapat dan diikat kawat. Karena Eric ini orangnya kepo, dia pun membuka ikatan kawat yang mengikat buku itu. Baca-baca dulu, ternyata isi dalam buku itu adalah gambar-gambar dan mantra untuk membuka kutukan dari iblis. Selesai Eric membaca buku itu, Mia yang lagi hujan-hujanan di luar itu tiba-tiba muntah. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya Mia memutuskan untuk pergi saja dari rumah itu. Perdebatan di antara mereka pun tak terelakkan dan akhirnya Mia kabur lewat jendela. Di perjalanan, Mia dikagetkan dengan sesosok wanita yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Sontak Mia membanting setirnya sehingga dia jatuh ke jurang dan pingsan. Lalu Mia bangun mencoba keluar dari sana, tapi Mia masih diikuti dengan makhluk itu sampai akhirnya tertangkap dan makhluk itu memasuki tubuh Mia lewat bagian bawah. David dan Olivia menemukan Mia yang lagi duduk kedinginan di bawah pohon. Sesampainya di rumah, Olivia yang memiliki basic keperawatan pun langsung memeriksa kondisi Mia. Di sisi lain, Eric sedang mempelajari isi dari buku yang ia buka tadi. Entah apa isi buku keramat itu, Eric belum menyadari apapun. Singkat cerita, David ngegedor-gedor pintu kamar mandi yang di dalamnya ada Mia. Karena nggak dijawab-jawab, didobraklah pintu kamar mandi itu dan di dalam, kulit Mia sudah terlihat melepuh. Eric mulai menyadari isi dari buku terkutuk itu, lalu membuka lagi untuk memastikan. Ternyata gambar-gambar yang ada di dalam buku itu sama persis seperti yang terjadi. Ketika mereka sedang memperdebatkan kondisi Mia, Mia sudah bangun dan berjalan sambil membawa senapan, dan David ditembak di bagian lengan. Lalu Mia terjatuh. Ketika Olivia mau mengambil senapan yang terjatuh di sebelah Mia, tiba-tiba Mia memegang tangan Olivia dan memuntahkan bubur kacang merah ke muka Olivia. Lalu Mia dikunci di ruang bawah tanah oleh Eric. Olivia yang ketakutan pun lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, biar nggak jerawatan pikirnya. Olivia yang habis cuci muka itu merasakan hal aneh juga. Ternyata dari muntahan itu Olivia jadi tertular kutukannya Mia.
Pas Eric lagi nyari Mia di kamar mandi, di sana Olivia lagi ngorek-ngorek mukanya sendiri. Anjir. Eric yang melihatnya terkaget-kaget, sampai-sampai ia terjatuh dan diserang oleh Olivia. Karena dia tidak mau mati di tangan seorang wanita, akhirnya Olivia pun dihantam sama si Eric sampai Olivia tewas. Lanjut, sekarang giliran Natalie. Natalie yang lagi nyari-nyari paracetamol untuk Eric, tiba-tiba Mia manggil dari bawah. Karena Natalie ini orangnya setia kawan, jadi Natalie turunlah ke bawah untuk menolong si Mia. Lalu Natalie pun diseret, nggak sampai bawah, tapi tetap membuat Natalie pingsan karena kejedot palanya. Pas bangun, Mia sudah ada di bawah Natalie dan mencium Natalie dengan mulut yang penuh darah. Nggak lama David datang untuk menolong Natalie. Setelah itu, pintu yang menuju ruang bawah tanah pun ditutup dan dirantai sama David. Eric mencoba untuk membakar buku itu, tapi tidak berhasil. Buku itu tidak mau terbakar. Natalie yang tangannya habis digigit Mia mulai merasakan hal aneh terjadi pada bekas luka gigitan tersebut. Ini kayak film zombie nih. Terlihat luka itu seolah hidup dan menjalar dengan cepat membuat tangannya borokan. Karena tangannya seperti ingin menguasai dirinya, Natalie pun memberanikan diri untuk memotong tangannya sendiri. Aduh. Setelah agak lama mempelajari isi buku dan sedikit ada adu perbacotan kecil antara David dan Eric, Natalie datang dengan membawa paku tembak. Kali ini si Eric yang diserang duluan dengan paku tembak itu. Setelah adegan tembak menembak paku berlangsung, David menghentikan sementara pergerakan Natalie yang sedang menyerang Eric. Ya, namanya juga sementara. Natalie tiba-tiba menghilang dari tempat rebahannya dan membawa linggis untuk menyerang David. Hampir mati si David dihajar pakai linggis sama Natalie. Dihentikan sementara lagi sama Eric. Lalu Natalie berbalik menyerang ke Eric pakai linggis itu dan membuat Eric hampir mati juga. Dari belakang, David menembak tangannya Natalie sampai putus dan Natalie pun tersadar hingga akhirnya ia tewas. Setelah itu, David berniat untuk membakar rumah itu. Sebor-sebor pakai minyak tanah. Ketika mau melemparkan api, Mia dari bawah memanggil David untuk meyakinkan David agar dia dikeluarkan dari ruangan itu. Karena David sayang kepada adiknya itu, akhirnya dia membatalkan niatnya dan mencari cara lain untuk membebaskan Mia. Dia membuka pintu itu dan turun ke bawah untuk membius Mia, tapi tidak semudah itu Ferguson. Mia tiba-tiba datang dan menyerang David secara bertubi-tubi hingga terpental-pental. Ternyata si Eric masih bisa berdiri dan membantu David. Tapi kali ini Eric benar-benar mati karena tertusuk di bagian perutnya. Lalu setelah itu Mia dikubur untuk mengeluarkan makhluk itu dari dalam tubuh Mia. Akhirnya Mia sadar setelah sebelumnya dikira mati. Dan luka melupuhnya pun sudah hilang yang ada di wajah. Setelah dikira teror selesai, mereka pun bersiap untuk pergi dari rumah itu. Kunci mobilnya ketinggalan di dalam. Karena ojol nggak order sampai sana, akhirnya David masuk lagi untuk mengambil kunci mobilnya. Tiba-tiba, giliran si Eric yang kerasukan. Karena David ingin Mia selamat, akhirnya David mengorbankan dirinya dan tewas karena ledakan. Tiba-tiba darah muda turun dari langit. Hujan ya, bukan lagu Bang Haji. Mia pun terkejut terheran-heran. Kenapa kok ada hujan darah malam-malam begini? Ujar Mia dalam hati. Tak lama hujan turun, muncullah makhluk berbentuk manusia yang keluar dari dalam tanah, yang membuat Mia jadi terkejut level 2, karena kedatangannya yang secara tiba-tiba, kayak kang parkir. Makhluk itu mengejar Mia sampai ke mobil. Nggak jadi itu pergi pakai mobil karena kunci mobil pakai acara jatuh ke bawah segala. Udah itu Mia masuk ke dalam rumah lewat celah kecil yang ada di luar. Makhluk itu ikut masuk dan menyerang, lalu Mia terkena sedikit besetan golok di lutut dan di tangan kanannya. Ngilu, sat. Karena udah mentok, Mia pun ngancurin tembok kayu yang udah lapuk itu dan keluar dari situ sambil bawa-bawa gerinda. Lewat kolong mobil, Mia memotong kaki makhluk itu sehingga dia jadi suster ngesot yang tengkurap. Tapi sayang, belum juga kabur jauh dari mobil, mobil itu diangkat dan dijatuhkan sama si suster hingga menimpa tangan kirinya Mia. Lalu Mia memutuskan tangan kirinya demi mengambil gerinda yang tadi terjatuh tidak jauh dari dirinya. Setelah Mia berhasil berdiri dengan hasrat ingin membunuh, Mia pun menyogrokkan gerindanya ke arah suster tengkurap itu hingga terbelah dua dan mati. Habis itu, suster yang sudah terbelah dua itu pun perlahan tenggelam masuk ke dalam tanah. Hujan berhenti dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat membacrotkan. Jadi pesan dari film ini yang harus kita ketahui adalah teruslah mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa agar kita dilindungi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jika kalian suka silahkan like dan subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Entong dan segenap karyawan ranking 10 yang bertugas mengucapkan udah dulu ya. Seluruh kota merupakan tempat bermain.